Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kedua yang bertajuk Ajarlah Kami Berdoa. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita pelajaran kedua, Ajarlah Kami Berdoa. Yang menjadi pertanyaan, mengapa doa itu penting dalam situasi yang sukar menurut Mazmur? Bacaan Alkitab ada di skrin saudara, dan ada baiknya kita mengambil waktu untuk membacanya sebelum kita meneruskan pembelajaran kita. Ayat hafalan, Lukas 11 ayat 1 mengatakan, pada suatu hari, Yesus berdoa di suatu tempat. Setelah dia berdoa, salah seorang pengikutnya berkata kepadanya, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes mengajar pengikutnya berdoa." Pendahuluan Sekolah Sabat. Tuhan memberikan Israel sebuah buku doa, yaitu apa? Buku Mazmur. Ia meluahkan perasaan terdalam dalam mana pengarangnya merujuk kepada Raja dan Tuhan dalam hidup mereka. Minggu ini kita akan terus melihat pada Mazmur, terutamanya dalam konteks masa apabila keadaan tidak berjalan lancar untuk kita. Tidak syak lagi, kita akan dapati dalam perasaan itu mencerminkan perasaan kita sendiri. Pertama, jika Anda sedih, bacalah Mazmur. Jika Anda tertekan, bacalah Mazmur. Jika keraguan menyerang Anda, baca Mazmur. Jika Anda memerlukan pengampunan, bacalah Mazmur. Jika hati Anda dilimpahi dengan rasa syukur, bacalah Mazmur. Jika Anda telah menemui kebahagiaan, bacalah Mazmur. Saudara, untuk membahas lebih jelas lagi pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 tajuk seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu memupuk cara menggunakan Mazmur dalam doa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur mengajar kita cara berdoa? Yakobus 5:13 katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara, penggunaan Mazmur sebagai nyanyian pujian adalah jelas 1 Tawarik 16 ayat 9. Tetapi ia bukan satu-satunya kegunaannya. Setiap Mazmur adalah doa kepada Tuhan yang harus digunakan mengikut keperluan semasa. Untuk meratap, untuk berterima kasih, untuk memohon ampun, untuk mencari arahan ilahi, untuk mengingati sejarah, untuk memuji, untuk menunjukkan kemarahan. Nah, bagaimanakah kita boleh menggunakan Mazmur sebagai doa? Kita lihat di skrin saudara. Baca Mazmur dan berdoa. Perhatikan cara pemazmur memanggil Tuhan. Ketahui sebab-sebab doanya. Bandingkan situasi Anda dengan pengalaman pemazmur. Fikirkan bagaimana Mazmur dapat membantu Anda meluahkan perasaan Anda kepada Tuhan. Jika ada sesuatu dalam Mazmur yang mencabar Anda, renungkanlah. Kaitkan Mazmur dengan Yesus dan pekerjaan keselamatannya. Mintalah Tuhan untuk meletakkan firman-Nya dalam hati dan pikiran Anda. Saudara, di skrin saudara adalah soalan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu percaya pada masa kesusahan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menguatkan kita pada saat kita menghadapi kesusahan atau kesukaran? Mazmur 44 ayat 22 mengatakan, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, adakah Anda merasakan bahwa Tuhan melayani Anda secara tidak adil dengan mengizinkan Anda mengalami situasi sukar yang Anda tidak patut terima? Mungkin iya atau mungkin tidak. Tetapi jika iya, adakah Anda menyatakannya dalam doa, sama ada secara umum atau pribadi? Pemazmur tidak teragak-agak untuk berbuat demikian. Bangsa Israel dirampas, dibuang dan dibunuh, dan mereka tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkannya. Mereka tidak berpaling daripada Tuhan dan tidak berdosa terhadap Dia. Mazmur 44 ayat 9 hingga 19.
Nah, seperti pemazmur, kita harus berasa bebas untuk menyatakan perasaan dan emosi kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita hadirkan reality semasa kita menghayatinya. Marilah kita sadar bahwa Dia boleh mengeluarkan kita dari situasi yang paling kompleks. Walaupun kita tidak paham mengapa Dia tidak melakukannya sekarang. Di atas segalanya, saudara, janganlah kita ragu bahwa walaupun di tengah-tengah masalah dan kesukaran, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Mazmur 44 ayat 26. Dan di screen saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu Mazmur mengenai keputusasaan. Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur mengajar kita untuk menghadapi keputusasaan dalam hidup? Mazmur 22:11 katakan, "Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong." Bayangkan Yesus berdoa dengan kata-kata Mazmur 22:1, manakala tubuhnya tergantung di kayu salib, tangan dan kakinya ditikam, dikelilingi oleh kumpulan yang mengancam, memperhatikan askar membahagikan pakaiannya, dahaga menunggu saat kematiannya, begitu terdesak. Saudara, situasi Anda mungkin tidak menyedihkan seperti Yesus, tetapi Anda pasti pernah merasa seperti Dia, terdesak pada satu ketika. Pada saat-saat itu, Mazmur mengajar kita untuk berdoa, melihat di luar keadaan semasa kita, dan melihat dengan iman pemulihan hidup kita. Lihat dengan iman saat-saat di mana kita akan kembali untuk memuji Tuhan dengan syukur dan sukacita. Dalam keadaan berputus asa, kita boleh yakin bahwa Tuhan mendengar kita. Dia mengambil berat tentang penderitaan kita dan melihat kita, walaupun kita tidak melihat Dia. Mazmur 22 ayat 24. Di sini saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita dalam tajuk yang ketiga. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu dari putus asa kepada harapan. Bagaimana buku Mazmur memberi pengharapan yang pasti kepada kita? Mazmur 13 ayat 1 mengatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Adakah Tuhan telah melupakan Anda dan saya? Kadang-kadang persepsi kita iya. Pemazmur menyatakannya dengan sangat jelas, tetapi dia melampaui keraguan dan menunjukkan harapannya kepada kita. Mazmur 13 menunjukkan cara untuk mengelakkan satu lagi kesilapan biasa, yaitu fokus kepada diri sendiri dan masalah kita ketika berdoa. Mazmur ini boleh mengubah doa kita dengan memimpin kita untuk menegaskan semula sifat setia dan tidak berubah dalam urusan Tuhan dengan umatnya. Mazmur membawa kita memilih secara sengaja untuk mempercayai kuasa penebusan Tuhan, supaya ketakutan dan kebimbangan kita secara beransur-ansur dapat memberi laluan kepada keselamatan Tuhan, dan kita mula mengalami perubahan daripada ratapan kepada memuji, dari putus asa kepada harapan. Apabila ragu-ragu, kita mesti meminta agar Roh menerangi mata kita, yaitu membantu kita menghilangkan keraguan kita. Mazmur ini menunjukkan kepada kita bahwa adalah sah bagi kita untuk menuntut agar Tuhan bertindak dalam doa. Kita mesti yakin bahwa janji-janji yang terkandung dalam Mazmur adalah untuk Anda dan saya juga. Dan di screen saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sekolah sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang terakhir, yaitu Oh, pulihkanlah kami lagi. Bagaimana buku Mazmur memberikan pemulihan yang sempurna? Mazmur 60 ayat 5 mengatakan, Selah, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Saudara, Mazmur ratapan seperti pasal 60 adalah doa yang dinyanyikan dalam saat-saat kesakitan fisikal, psikologi atau rohani, atau semuanya bersama-sama serentak. Mereka membantu kita untuk menyadari bahwa penderitaan adalah sebahagian daripada pengalaman kedua-dua orang yang adil dan orang yang tidak adil.
Mazmur juga membantu kita memahami bahwa Tuhan berkuasa dan bahwa Dia akan menyelamatkan kita pada masa yang tepat. Penderitaan kita membantu kita untuk berbelas kasihan terhadap mereka yang menderita. Sama seperti pemazmur yang melihat dunia digoncangkan, memohon kepada Tuhan, sembuhkan patah tulangnya karena dia bimbang. Mazmur 60 ayat 2. Saudara, di atas segalanya, Mazmur ini mengajar kita. Pertama, untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, untuk meninggikan Dia di hadapan dunia. Ketiga, untuk menjadi alat di tangannya. Di dalam Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar. Mazmur 60 ayat 12. Dan di skrin saudara adalah 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Saudara, pena inspirasi juga menjelaskan, kegelapan dan keputusasaan kadang-kadang akan datang ke atas jiwa dan mengancam untuk menenggelamkan kita. Tapi kita tidak seharusnya membuang keyakinan kita. Kita mesti memusatkan perhatian kepada Yesus, sama ada perasaan atau tiada perasaan. Kita harus berusaha dengan setia melaksanakan setiap tugas yang diketahui, dan kemudian dengan tenang berehat dalam janji-janji Tuhan. Kita mungkin tidak merasakan hari ini kedamaian dan kegembiraan yang kita rasa semalam. Tetapi kita harus dengan iman memahami tangan Kristus dan percayalah kepadanya sepenuhnya dalam kegelapan seperti dalam terang. Saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan Mazmur 44 22, 13, 60 mengajar kita tentang cara berdoa dalam masa kesusahan kita. Kita telah belajar tentang perlunya meluahkan dengan jujur kesusahan, kegagalan, dan kekecewaan kita kepada Tuhan dalam doa. Dengan jaminan, kita boleh membawa keluhan dan kesedihan kita kepada pencipta kita, serta bertindak dengan iman dan percaya bahwa doa kita didengari. Jadi saudara, sekian saja pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena menolong kami mengerti pelajaran kami pada minggu ini, sehingga kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami untuk tetap setia dan sentiasa berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.